Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam mata kuliah pengantar farmasetika. Hari ini kita akan membahas tentang screening resep. Ya, jadi apa yang kita pelajari sebelumnya akan kita satukan dalam screening resep. Tetap dengan saya Dewi Rashati. Menurut Kemenkes nomor 1027 tahun 2004 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotik, maka pelayanan resep itu terdiri dari screening resep, penyiapan obat, penyerahan obat, KIE, monitoring penggunaan obat. Jadi yang akan dibahas di sini untuk screening resep meliputi screening resep itu sendiri, kemudian penyiapan obatnya, dan KIE-nya. Nah, untuk screening resep itu dibagi menjadi 3, yaitu persyaratan administratif, kesesuaian farmasetik, dan pertimbangan klinis. Untuk pertimbangan klinis akan kalian pelajari lebih lanjut di mata kuliah farmasi klinis. Untuk kuliah dasar ini, pengantar farmasetika, yang kita lakukan untuk screening resep di sini adalah persyaratan administratif, kesesuaian farmasetik ditinjau dari bentuk sediaan dan dosisnya. Kita mulai, yang pertama adalah kelengkapan resep. Sudah kita pelajari sebelumnya bahwa ada 7 kelengkapan resep yang meliputi identitas dokter, inskripsio, invokasio, preskripsio, signature, subskripsio, dan identitas pasien. Nah, ini saya berikan contoh resepnya. Silahkan dibaca. Ya, San Prima Forte numero 10, signya bis dedie tablet 1. Resipe yang kedua yaitu Smecta saset numero 6, signya terdedie saset 1. Resipe yang ketiga adalah Elbio saset numero 9, signya terdedie saset 3. Nah, yang pertama dilakukan adalah screening kelengkapan resep. Ya, nanti silakan dibuat seperti ini. Tanda plus itu artinya ada gitu ya di resep, tanda min itu artinya tidak ada. Jadi di sini tidak ada paraf dokter dan alamat pasien. Jika memang ada nama dokter yang harus dirahasiakan, di keterangan silakan ditandai X. Jadi itu dirahasiakan gitu ya, karena memang kita tetap menghargai kode etik dari kefarmasian. Yang kedua adalah singkatan bahasa Latin dalam resep. Telah kita pelajari singkatan bahasa Latin dalam resep. Silakan nanti ditulis singkatan bahasa Latin apa saja yang ada dalam resep. Contoh di sini adalah resipe San Prima Forte numero 10. Ya, itu artinya adalah resep, resipe itu resep, ambillah sebenarnya ya. Ya, jadi ambillah San Prima Forte sejumlah 10. Signya bis dedi tablet 1, tandai 2 kali sehari 1 tablet. Bagaimana? Apakah kalian bisa? Ya, Bu Dewi yakin kalian itu bisa. Oke, langkah ketiga adalah sebelum kita melakukan screening terhadap kesesuaian bentuk sediaan, jumlah ataupun dosisnya, terlebih dahulu kita harus mengetahui pemberian ataupun hal-hal yang terkait dengan obat yang ada dalam resep. Bisa kalian dapatkan informasi ini di buku MIMS atau di buku ISO. Jadi contoh di sini resepnya adalah tadi salah satunya adalah San Prima. San Prima silakan nanti ditulis yang memproduksi San Prima itu dari pabrik apa. Di sini San Prima yang memproduksi adalah Sanbe Pharma.
ya, dengan harapan kalian bisa mengenal beberapa pabrik farmasi. Golongan obat, dia termasuk golongan keras ya di, buku MEMS atau ISO juga ada. Dia termasuk golongan apa, komposisinya apa, indikasinya apa, dosisnya, bagaimana, interaksi obatnya seperti apa, kemasannya adalah apa. Jadi ini kaplet, forte ya 10 kali 10 itu artinya apa? Ya isinya 10 ya. Jadi dalam satu kotak tuh isi 10 lembar, ya 10 lembar, masing-masing lembar isi 10, gitu ya. Oke, untuk obat lain nanti silakan dicari juga. Nah, setelah kita dapat pemberian dari obat, kita lakukan screening selanjutnya yaitu kesesuaian bentuk sediaan. Dari data yang dihasilkan tadi ya, kita coba cek apakah yang ada di resep itu sudah sesuai atau belum. Jadi resep kalau yang nomor 1 Sanprima Forte di situ tidak tertera bentuk sediaannya apa gitu ya. Kita cek di sediaan di pasaran adalah kaplet. Untuk kesesuaiannya silakan ditulis tidak tertera. Jangan tidak sesuai karena di resep itu tidak tertulis sediaannya. Kemudian untuk yang kedua itu Smekta saset, berarti saset ya kan? Sediaan di pasaran juga saset, berarti sesuai. Untuk Elbio juga saset, sediaan di pasaran saset, berarti dia juga sesuai. Selanjutnya adalah kesesuaian dosis atau aturan pakai. Ya, kita cek secara literatur untuk obat-obat yang memiliki takaran maksimum ataupun dosis maksimum, silakan kalian hitung juga. Ya, dasarnya adalah Farmakope Indonesia edisi 3. Tapi untuk obat-obatan yang tidak ada TM-nya, silakan disesuaikan hanya berdasarkan literatur dari pemakaian obat itu sendiri. Contoh di sini Sanprima itu minumnya 2 kali sehari 1 tablet di resep. Di literatur 2 kali sehari, berarti sama ya. Ya, kita tulis sesuai. Kemudian untuk Elbio saset. Nah, Elbio saset di resep tertulis 3 kali sehari 3 saset. Berarti 1 hari minumnya berapa saset? 9. Nah, sedangkan di literatur 2 sampai 3 saset per hari. Artinya apa? Tidak sesuai. Begitu ya. Kemudian perhitungan jumlah sediaan. Jadi kalau untuk perhitungan jumlah sediaan itu kebanyakan adalah sesuai. Kecuali obat-obat tertentu ya untuk antibiotik misalkan itu kan minimal adalah 3 hari. Jadi contohnya adalah amoksisilin itu 3 kali sehari, kemudian minimal peminuman adalah 3 hari. Berarti minimal dia dapat 9. Nah, kalau di resep dia cuma dapat 6, berarti artinya tidak sesuai. Kalau selain itu biasanya sesuai ya. Jadi obat-obat khusus saja seperti antibiotik, kemudian apalagi yang ada minimal-minimal pemakaian itu ya. Kemudian di sini dari hasil itu silahkan kalian untuk simpulkan. Jadi di sini contohnya adalah Tuan Indra diresepkan Elbio. Sedangkan dosis dari Elbio adalah 3 saset gitu ya. Sehingga farmasis harus memberitahu dokter gitu. Sebenarnya kalau kita posisi TTK itu TTK kita beritahukan dulu kepada apoteker ya, beritahukan kepada apoteker biar apotekernya yang memberitahukan ke dokter. Ya, hanya sebatas saran gitu ya, tidak mengejas harus gitu. Jadi kita memberitahukan ya kepada apoteker gitu ya, kalau nggak ada apotekernya baru kita langsung ke dokter bahwa signal dari LBO sebaiknya diganti dengan 3 saset. Gitu ya, 3 kali sehari 1 saset. Kemudian Tuan Indra juga diresepkan Sanprima Forte dengan sediaan tablet. Gitu ya. Sedangkan Sanprima Forte tersedia dalam bentuk kaplet. Gitu ya. Kalau di apa namanya dilihatnya sebenarnya coba kita lihat lagi. Oh iya, seharusnya adalah
bentuknya San Prima di sini, San Primanya itu ternyata memang tidak ada di San Primanya, tetapi di bentuk sediaannya ada. Di apa, di dosisnya ada, tertera tablet. Ya, berarti memang tidak sesuai di bentuk sediaan. Ya, bukan tidak tertera tetapi tidak sesuai karena memang tidak tertera di resep. San Primanya ternyata terteranya adalah di dosisnya, gitu ya. Jadi sebaiknya kita memberikan ini ya, memberikan informasi kepada dokter bahwa penulisan di etiket adalah 2 DD kaplet 1, bukan 2 DD tablet 1. Kemudian silahkan juga ditulis KIE-nya. Jadi kita kan harus bisa untuk menginformasikan KIE. Jadi di sini yang pertama KIE itu apa saja? Ya, indikasi ya. Jadi indikasinya untuk apa? Kemudian cara penggunaannya seperti apa. Nah, agar kalian bisa terlatih untuk melakukan screening resep, karena screening resep ini adalah akumulasi dari praktek yang telah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Gitu ya. Jadi Bu Dewi punya 4 resep gitu ya. Jadi nanti bisa diatur dengan Komting. Jadi tugas Komting adalah mengatur teman-temannya mendapatkan tugas nomor berapa ya. Sarannya Bu Dewi adalah kelipatan saja 1, 2, 3, 4 gitu ya. 5, 6, 7, 8 gitu ya. Jadi 5 tuh mengerjakan resep 1, tapi terserah Komtingnya ya. Jadi masing-masing mahasiswa mengerjakan 1 resep dan lakukan screening resep seperti contoh di slide Bu Dewi. Gitu ya. Tugas diketik ya, diketik dengan ukuran kertas A4. Nah, ini kenapa ada batasannya ya sekalian kalian supaya terlatih untuk mengatur tulisan di Word gitu ya. Nanti mempermudah kalian KTI-nya gitu ya. Jadi yang rapi. Kemudian tugas nanti silakan dikirim melalui Adlink. Ini adalah resep yang mendapatkan resep 1, ini resep 2, resep 3, dan resep 4. Nah, itu adalah pertemuan kita hari ini. Silahkan belajar gitu ya. Semoga kompetensi kalian juga akan semakin meningkat. Lebih konsentrasi lagi dalam mengerjakan. Insya Allah kalian akan menjadi farmasis yang baik. Gitu ya. Kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.